Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4.
Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuaian jiwa besar-besaran. Contoh 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya. Dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern. Ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Wow,
Saya percaya GBI Home Palem Galaksi bisa lebih dahsyat dari ini. Shalom. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita bahasa roh. Pagi hari ini mari kita bangkitkan roh kita. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi sama-sama nyatakan, yes Lord, Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya
Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Oh, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, tak tergoyahkan kuasa-Mu, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita sekali lagi berbahasa roh. Urabasyakaya Namamu tetap Tuhan, dulu sekarang selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami yang dahsyat. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Allah kami yang agung, Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah yang perkasa. Oh, Kau tetap selamanya, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya Allah kami. Oh, syakaya Kau sumber damai sejahtera kami, sumber sukacita kami. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Syakaya Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Yesus sukacitaku. Ini pengakuan kami Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Akui hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tangan
Bapak Ibu Saudara boleh lihat ke kanan, ke kirinya. Boleh katakan, Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Kita mau akui pagi hari ini. Lewat setiap pujian penyembahan kita. Hanya Kau milikku di surga. Oh, gak ada yang lain Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Akui hal ini sekuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak percaya GBI Home ada orang-orang yang penuh dengan sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau Yesus Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Boleh yang laki-laki nyatakan, Allah sumber kuat. Oh, Allah sumber. Sekali lagi para pria nyatakan, oh ini imam dan raja dan nabimu Tuhan. Siap-siap yang wanita, nyatakan dengan penuh iman, Allah sumber, Allah sumber. Yang wanita gantian sekarang, Allah sumber kuatku, sebab Kau sumber sukacita dan kekuatan kami. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih semangat ya buat puji Tuhan ya. Boleh sekali lagi tatap kanan kirinya, katakan Tuhan kita Tuhan yang hebat. Yes. Pagi hari ini kami mau akui kehebatan-Mu Tuhan. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan.
persilakan untuk kembali duduk. Ini waktunya kita untuk memberi. Namun sebelum kita memberi, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberi ya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami memberi bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, bukan karena kuat dan hebat kami, bukan Tuhan, tapi semata-mata karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di sorga yang tidak terbatas. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami, yang tidak pernah kami dengar dengan kuping kami, yang tidak pernah muncul dalam hati kami, itu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan terbuka atas kami, atas setiap jemaat di GBI Home Palem Galaksi, mulai dari gembalanya dan ibu gembala. Terima kasih Tuhan, kami mau terus memberi dengan sukacita. Sama-sama nyatakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk memberi. Persembahan pertama itu ada amplop yang berwarna biru adalah persembahan umum. Dan sambil memberi kita angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Akui hal ini tuh. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama angkat pujian ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib. Yes, Lord. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Saudara sendiri akui pujian ini. Yes, Lord.
kami mengundang dengan penuh kasih hamba Tuhan, Pastor Yanto untuk mengambil tempat. Aku selalu kan memujimu, ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus Kau segalanya bagiku. Jiwaku selalu dan memujimu, ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus Kau segalanya bagiku. Kau ajar hidupku, jiwaku selalu dan memujimu, ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus Kau segalanya bagiku, Yesus Kau segalanya bagiku, Yesus Kau segalanya bagiku. Kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Dan Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Sungguh kami berkata Tuhan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami mau dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya di saat firman-Mu diberitakan itu menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dan menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan aku berdoa Roh Kudus saat hamba-Mu berikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengalir di tempat ini. Biar setiap firman menjadi kekuatan dan setiap kami dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu minta sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu bicara, Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom, silakan duduk. Para pemusik kasih ada ya, makasih. Shalom semuanya. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan melalui Pastor Im dan Ibu Helen, beserta Pak Wisnu dan Ibu dan Brother Kevin, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan. Perkenalkan nama saya Yanto, saya salah satu tim pastoral di GBI Plaza Indonesia, kepala saya Pastor Weliar. Dan pas hari ini bulan September saya udah mengikuti beliau kurang lebih sudah 15 tahun. Saya dari 2010 saya mengikuti beliau dan bulan September ini pas benar saya 15 tahun saya mengikuti dia. Dan puji Tuhan saya
punya 1 istri dan 3 orang anak. Jadi bukan terbalik ya, bukan 3 istri satu orang anak, bukan ya. Tapi 1 istri 3 orang anak. Anak saya dua perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki bonus karena waktu itu pas saya mau minta, pas anak kedua saya mau istri saya bilang udah stop, saya nggak punya anak lagi. Tapi istri saya tetap bergumul, dia kepengen saya punya anak cowok dan puji Tuhan, Tuhan kasih. Itu Tuhan baik. Terima kasih. Oke, nggak berpanjang lama, saya mau beritakan apa yang Tuhan taruh akhir-akhir ini kepada saya. Di saat saya sedang bergumul dalam sebuah masalah, Tuhan berikan satu firman. Dan judulnya adalah menghadapi tantangan untuk menerima mujizat. Pada kelihatan ya, saya nggak nutupi apa saya terlalu tinggi nggak ya? Oke, yuk kita langsung next. Yuk, kebaca gak ya? Kebaca enggak ya? Kalau enggak yuk kita buka Markus 5 ayat 25 sampai 29. Oke, sudah? Yuk kita baca 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita penderitaan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaiknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendaharannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi di saat aku mendengar firman ini, aku tanya sama Roh Kudus, "Roh Kudus, Bapak tuh mau ngajarin saya apa?" Terus Bapak ngajarin aku, "Coba toh, di saat kamu seperti wanita pendarahan 12 tahun. Semua orang pernah dengar ya cerita ini, wanita pendarahan. Jadi gini, saya mau nanya untuk perempuan, untuk kita mengalami pendarahan, mungkin orang bilang men ya, itu badannya lemes gak? Pasti lemes kan ya, untuk wanita ya. Ini kita pikir kalau 12 tahun, kebayang gak gimana lemesnya wanita ini? Kan gak mudah ya. Terus Roh Kudus ajarkan, coba toh kamu posisikan diri kamu seperti wanita di pendarahan ini. Coba next. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menerima mujizat dari Yesus dan apa yang harus kita lakukan? Kali itu kan pertanyaannya kan, di saat kita menjadi wanita pendarahan ini, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Benar gak? Terus Roh Kudus aja kan, pertama, yuk kita next. Tuhan berkata apa? Mata. Perhatikanlah mata kita. Karena kebayang gak, segala sesuatu dimulai dari mata. Iman timbul itu dimulai dari mata. Dari kita melihat. Benar gak? Di saat Adam dan Hawa itu kan, di saat dia berbuat mengalami dosa kan dia lihat apa? Hawa jalan, buah itu kelihatan menarik. Atau di saat Daud melihat lagi nggak ngapa-ngapain, ngeliat Betseba lihat orang mandi dari mata. Ini yang Tuhan baru bilang, perhatikan dulu, perhatikan bagaimana cara kita melihat.
Seringkali kita melihat masalah kita melalui mata kita, setuju? Melalui perlihatan kita, melalui masalah itu membuat iman kita ngedrop, setuju gak? Tuhan ajarkan aja, hati-hati dengan mata. Saat-saat ini kita sering lihat di TikTok, wah udah mulai kita lihat kejadian huru-hara di mana-mana. Nepal begitu ngerinya ya. Ya gak, terus dimulai lagi sampai Malaysia, Perancis. Seakan-akan dunia udah mulai kacau dan membuat kita itu jadi ketar-ketir, ketakutan, setuju? Ada yang merasa kayak gitu, kadang saya melihat kayak begitu membuat hati saya tuh, aduh Tuhan kok kayaknya makin gak bener. Jadi saat ini, di saat Roh Kudus ajarkan saya, di saat kita ini seperti wanita Samaria, Tuhan ajarkan pertama kali adalah perhatikan cara kita melihat segala sesuatu. Jaga mata kita. Karena berawal dari mata lah, itulah akhir dapat permulaan dari segala sesuatu. Next. Firman Tuhan berkata di Matius 11:34. Matamu adalah apa? Pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang baik, asal akan menghasilkan baik, setuju? Tapi kalau kita melihat segala sesuatu yang tidak baik, pasti akan berakibatkan itu baik dan mempengaruhi iman kita, setuju gak? Di saat wanita Samaria ini dia mau menjamah Yesus, dia akan melihat sekumpulan banyak orang, ya gak, mengkerumuni Yesus, benar gak? Dia kan dari mata dulu, benar? Dia akan melihat mata. Jadi kalau dalam zaman sekarang, kalau Yesus itu berdiri, sekumpulan orang itu adalah masalah. Jadi yang kita lihat sekumpulan orang atau Yesusnya. Dimulai dari mata. Di saat mata kita kuat, kita baru bisa melangkah, setuju gak? Itulah Tuhan ajarkan pertama. Perhatikan saat-saat ini bagaimana cara kalian melihat. Oke, yang kedua. Ini kebaktian satu kali ibadah ya Pak? Ini. Jadi kita bisa sampai jam 3 ya. Puji Tuhan. Kan ini GBI Home ya kan. Jadi rumah sendiri ya. Jadi saya anggap ini rumah sendiri ya. Oke. Yang kedua adalah telinga. Mungkin saudara, Pak Yanto kok telinga? Seringkali telinga kita ini gak pernah dijaga. Kita sering dengar TikTok dengan apa-apa spoiler. Wah mulai kata-kata memprovokator gitu. Contoh yang paling simpel nih. Misalkan saya berada sama brother ini, saya menjelek-jelekan Wisnu, tapi Pak Wisnu, tapi you nggak tahu Pak Wisnu gimana. Saya menjelekkan, wah Pak Wisnu orang nggak baik, oh Pak Wisnu orang yang jahat. You nggak kenal dia, tapi tanpa kamu sadar saya ngomong gitu, kamu berasa Pak Wisnu jahat dari pendengaran. Hati-hati, pergunakan telinga kita dengan baik. Jangan mendengarkan hal-hal yang gak patut didengarkan. Misalkan hal-hal pendengaran yang membuat iman kita gak baik atau membuat kita gak damai sejahtera, tinggalkan itu. Ini baru bilang ini Tuhan bilang memperhatikan loh. Kita belum melangkah loh. Belum melangkah untuk menjamah Yesus loh. Baru Tuhan perhatikan mata dan telinga kita. Karena telinga ini sangat berdampak. Kita sering gosipin orang, ngomongin orang, wah gini. Lama-lama kita akan sering dengerin, lama kita sering tukang gosip. Anak Tuhan tuh sering tuh suka loh. Makin gosok itu makin disip loh, bener loh. Apalagi plus kopi sama pisang goreng, wah enak bener ngomongnya tuh. Bener gak? Hati-hati dengan telinga kita. Bener, Roh Kudus ajarkan hati-hati toh dengan apa yang kamu dengar. Saat ini banyak hal-hal yang nggak benar saya dengar. Wah, deru perang di mana-mana, Israel bergejolak lagi nih. Wah, dengerin lagi orang tentang orang Nepal perdana menterinya dibakar. Wah, dengar kata-kata yang membuat saya bilang, aduh Tuhan kok makin nggak damai hati. Tapi Tuhan izin apa? Buang semua itu. Jangan dengarkan gitu. Lebih daripada itu kamu dengarkanlah khotbah-khotbah. Dengarlah pujian penyembahan yang ada. Supaya kenapa? Supaya iman kita ini bisa terbangun oleh pendengaran kita. Jangan dengerin hal-hal yang enggak.
Tuhan ajarkan saya hati-hati telinga. Next. Firman Tuhan di Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari oleh firman Tuhan. Kalau telinga kita tidak kita pakai-pakai mendengarkan firman Tuhan, wah, kita akan mudah terkontaminasi dengan dunia ini. Benar, Sar? Kalau kita nggak jaga telinga kita, iman kita akan ngedon. Iman kita akan hancur, benar. Oleh karena itu, perhatikan telinga kita. Oke, next. Yang ketiga adalah pikiran. Nyambung dong. Mata, telinga, masuk pikiran. Next. Next saya tolong. Di dalam buku Joyce Meyer, Battlefield of the Mind menjelaskan pikiran kita adalah medan peperangan. Di dalam pikiran ini menciptakan apa? Kekhawatiran, putus asa, ketakutan, berasumsi. Apalagi sering tuh anak-anak Tuhan tuh suka berasumsi. Ada yang setuju? Saya rasa sini nggak ada kali, mungkin gereja tempat lain. Kalau sini mah nggak ada yang ngaku kayaknya sih. Ya gak? Ya gak? Hati-hati. Dari mata kita, dari pendengaran kita akan timbul masuk ke pikiran. Saya nggak ngomong ke hati saat ini. Karena kalau dari mata dan pendengaran nggak ada, itu hati itu nggak bergejolak. Benar? Karena kalau dari mata kita dan pikiran kita nggak jaga, itu akan muncul. Kalau kita lihat scroll, kita mulai pikiran kita mulai konslet, wah mulai khawatir. Saya dikasih sama Pastor Wela untuk membantu banyak jemaat. Saya berdoa buat banyak jemaat khawatir lah, saking khawatirnya, ketakutannya dia nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur dia telepon saya pun nggak bisa tidur karena minta didoakan. Ya banyak jemaat versi Jawa, mereka punya ketakutan yang berlebihan, berasumsi yang berlebihan sampai banyak hal-hal yang nggak bisa saya ceritakan. Banyak sampai mereka punya pikirannya jadi konslet. Hati-hati, kalau kamu banyak pikiran, terlalu banyak hal-hal yang kayak begitu, lama-lama kamu akan stres. Orang stres itu lama-lama itu loh, nggak fokus jadinya, jadi hidupnya berantakan bener. Orang yang nggak bisa menguasai pikiran, hidupnya akan berantakan. Bener gak? Coba next di Filipi ada kita baca. Filipi 4:8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Lah, ini kan firman Tuhan yang berkata loh. Firman Tuhan ajar kenapa? Pikirkanlah yang enak-enak. Pikir yang enak-enak, walaupun kelihatannya Tuhan depan mata kita itu Tuhan gak enak, udah mulai pikirkan yang enak-enak. Belajar, kita ini perlu belajar menguasai pikiran kita, enggak ada yang instan. Besok kalau kita belajar enggak bakal bisa, terus kita ulangi lama-lama jadi kebiasaan, pikiran kita menjadi pikiran positif. Perlu dilatih. Enggak ada yang instan, wah hari ini saya berpikir positif. Tiba-tiba enggak, pasti akan muncul lagi pikiran-pikiran yang meresahkan kita. Oleh karena itu jaga pikiran kita. Dan sampai saat ini aku baru kita masih belum melangkah loh. Tuhan baru bilang apa? Perhatikan mata, telinga, dan pikiran. Tuhan baru suruh kita, baru perhatikan itu. Next. Cara kita melihat dan cara kita mendengar serta cara kita berpikir mempengaruhi iman dan tindakan kita. Setuju gak? Roh Kudus saya, cara kamu melihat segala sesuatu, cara kamu mendengar segala sesuatu, dan cara kamu berpikir segala sesuatu, itu akan mempengaruhi iman dan tindakan kita. Lah ini kan kita baru Tuhan bilang, coba perhatikan mata kita loh. Aku masih belum bilang ini kita baru mau melangkah seperti wanita pendari itu mau jamah Yesus loh. Belum melangkah loh. Baru Tuhan Roh Kudus ajarkan kita cara kita untuk kita apa yang kita lihat, kita pikirkan dan apa yang kita dengar. Baru itu. Next.
Terus bagaimana cara kita menerima mujizat dari Yesus? Ini baru mulai nih, bagaimana kita cara melihat. Next. Selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Penting saudara. Kadang banyak kita ngadapi masalah. Serius, sini pada ngadapi sebelum-gumul. Siapa yang bergumul sedang masalah saat ini? Oh, puji Tuhan, cuma satu orang yang sisanya, wah itu nggak bergumul ya. Puji Tuhan ya. Saya rasa kalau yang saya pikirkan ya, selama kita masih hidup ini kita pasti akan bergumul. Apapun problem masalah kita masing-masing punya dan tidak bisa menceritakan, setuju? Tapi saat ini, di saat kita punya masalah, Roh Kudus selalu ajarkan saya, kenapa? Selaraskan dengan firman Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus puasa 40 hari, 40 hari, dicobailah iblis. Tahu gak kata-kata Yesus apa? Ada yang tertulis. Setiap tantangan, masalah yang Roh Kudus selalu berkata Tuhan Yesus berkata, ada yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, perbanyak baca firman Tuhan, dengar khotbah-khotbah, jangan dengerin hal-hal yang aneh yang bisa mempengaruhi iman kita, yang tidak bisa menguatkan iman kita. Banyak dengar firman saat ini, karena keadaan bumi ini tidak makin baik. Tuhan Yesus sedang biar firman-Nya itu bekerja untuk akhir zaman ini. Ayo, boleh sadar teman, mulai. Ini langkah pertama kita seperti ini adalah yuk kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan kita. Kalau saya berkata, kalau saya lagi masalah, saya selalu kata, ingat saya selalu di Yeremia 7:7 berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Aku selalu di saat aku menghadapi masalah, aku selalu pakai firman Tuhan. Itu yang aku selalu terus, aku pakai firman terus, aku perangin Tuhan, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah firman Tuhan. Yang langkah kedua, next. Bukan, mundur dulu. Boleh tahu pada lihat apa? Ada yang lihat apa? Pandangan pertama kita apa? Topan. Terus? Orang berlari. Kenapa pandangan pertama kita nggak lihat ada kemah Tuhan di situ? Karena sejak kita menghadapi masalah, otak kita sudah terkonsep dengan masalah. Pandangan pertama kali kita adalah masalah. Di saat kita melihat segala sesuatu, pasti berpikir masalah. Saya sengaja ada gambar gini, teman saya yang bikinin, dia bilang saat ini kejadian saat ini dunia yang sedang yang sedang kacau balau. Wah, orang-orang pada berlarian, topan di mana-mana. Banyak anak-anak Tuhan punya pandangan pertama adalah dalam hidup dia masalah. Padahal Tuhan sudah siapkan kemah buat kita untuk menghadapi, untuk melewati masalah yang kita hadapi. Amin. Ingat, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, itu berdampak loh. Contoh kayak tadi, pandangan pertama yang kita lihat apa? Masalah. Kita lihat topan, kita lihat orang berlarian. Kenapa kita nggak lihat kemah? Ya karena gitu. Karena kita sudah terpola oleh pikiran kita selalu ada masalah. Maka di saat kita menghadapi masalah, yang kedua adalah next. Maju, mendekat kepada Yesus. Dan fokus kepada Yesus. Cuman seringkali pas kita udah melangkah nih, ini kita udah mulai melangkah nih mau jama jubah Yesus. Apa yang terjadi? Next. Banyak anak-anak Tuhan pas ngalami proses, dia kabur dari masalah. Next. Dia kecewa dengan Tuhan. Next. Dia kepahitan dengan orang-orang. Next.
dia capek atau letih untuk semuanya. Kira-kira di bulan 7 yang lalu, bulan 7, Roh Kudus ingetin aku dengan satu nama. Seorang wanita, teman aku, hari pertama dia ingetin, Roh Kudus ingetin aku, Tok, kamu telepon dia. Ingat itu, Tok, telepon kamu, telepon. Oke, saya WA, saya telepon gak jawab, just sekali doang. Pada hari keduanya Roh Kudus ingetin saya lagi, Tok, kamu telepon dia, kamu WA dia. Saya telepon berkali-kali karena Roh Kudus suruh saya untuk telepon dia terus. Saya telepon berkali-kali, dia gak mau ngangkat. Pas dia mau angkat, saya tanya, kamu gimana kabarnya? Tahu gak apa yang terjadi? Pada saat itu saya telepon, dia berencana mau bunuh diri minum baygon. Dia seorang agen asuransi, orangnya baik, dia suka membantu orang-orang, pokoknya waduh full service dah. Sampai orang itu masuk ke rumah sakit yang terbaik dan dapatkan yang terbaik. Ini orang baik, enggak pagi siang malam dia selalu meladenin customernya. Baik gak? Baik gak? Apa yang terjadi? Tuhan izinkan mamanya mengalami penyakit kanker payudara. Pas ngalamin payudara, dioperasi. Dia kan namanya seorang ya wanita ya, sering beraktivitas di rumah, keluar terus ketemu orang. Tiba-tiba Tuhan izinkan sampai setengah tahun di rumah sakit. Stres gak? Hah? Stres gak? Orang yang sering keluar kemana-mana, wah mencok ke bala mata, tiba-tiba suruh diam duduk berdiri duduk gitu. Stres gak? Hah? Dia stres. Sampai mamanya ada banyak kayak selang, 3 selang. Dia berkata sama aku, Tok, mana Tuhan Yesus? Mana Tuhan Yesus, Tok? Saya udah nolong banyak orang, Tok. Saya udah nolong banyak orang, kenapa? Mana Tuhan Yesus? Mana ada nolong saya? Dia berkata gitu, mana Tok? Dia teriak-teriak, bakal dia minta, Tok, ada gak doa yang bisa bikin ibu saya meninggal? Karena dia tahu aku seorang pendoa. Saya bingung, Tuhan doain orang mati gimana? Saya gak pernah orang minta doakan supaya orang itu mati, tapi berdoa untuk orang itu sembuh. Tapi saat itu dia ngalami titik terendah dalam hidupnya. Dia kecewa sama Tuhan. Seringkali kita seperti wanita, pas kita melangkah, ada masalah terjadi. Akhirnya kita stop melangkah karena kita fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Tuhan. Teman aku ini teriak, Tok mana Tok? Wah, sampai dia ngomong jorok kamu. Dia ngata-ngatain, alah mana Tok, semuanya bullshit lah, semuanya gak bener lah. Dia berkata gitu sama saya kuatkan, saya doakan, ayo. Kamu bisa melewati semua ini. Tapi dia tetap ngotot, enggak Tok, Tuhan itu enggak ada. Di saat dia enggak kuat, dia datang ke suaminya untuk nguatin suaminya. Apa yang terjadinya? Hai para suami dengerin. Suaminya sibuk main game. Dan gamenya itu keren lagi, Mobile Legend. Luar biasa. Bertobatlah yang main Mobile Legend. Istrinya nggak kuat, dia minta bantuan suami, tapi suami berkata apa? Saya pulang kerja, capek. Udah capek, saya mau me time, mau main game. Iblis kerjaannya tau gak? Banyak, dia ada mencuri, membunuh, membinasakan. Pertama kali, dia merusak hubungan kita dengan Tuhan. Cara pertama iblis, dia merusak hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan, penyembahan kita sama Tuhan. Kita baca firman, dia dibikin kita sibuk seharian. Sehingga kita gak bisa baca firman Tuhan. Oke, langkah pertama, kita kuat. Langkah kedua, apa yang dikerjakan iblis? Dia menghancurkan keluarga. Hubungan suami istri mulai dipecahkan. Wah, diporak-porandakan.
Itu kejadian. Supaya kenapa kita ini nggak bisa melangkah untuk menerima mujizat Tuhan. Dia pakai segala cara untuk menghancurkan kita melalui hubungan keluarga. Mulai suami istri cekcok lah kayak tadi. Padahal istri minta dikuatkan doang. Suami gak capek, mungkin capek kerja. Dia gua mau me time, dia bawa kopi, dia datang ke pojok, dia main game. Saya gak menjelekkan, tapi ini realita. Iblis akan cari cara untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Hati-hati. Yang ketiga, paling gencar iblis kerjakan adalah dia menghancurkan anak-anak Tuhan melalui pelayanan. Yes. Ingat gak, di saat wanita pendarahan ini melangkah, kamu pikir dia gak kena sikut? Hah? Kamu pikir dia gak kena tendang? Atau dia ada yang bilang, lu bau lu. Itu gesekan dia harus dia terima untuk dia menjangka. Dia tergesek saat itu. Banyak anak-anak Tuhan mulai, para pengerja mulai sikut-sikutan. Sibuk. Dia pakai cara ketiga, pakai gereja. Saya nggak bilang, tapi saya berkata, saya lalu ngajar Tuhan. Ajari saya Tuhan. Saya kalau di gereja saya lalu ajarkan saya Tuhan untuk tetap rendah hati. Karena di saat saya melayani, fokus saya bukan manusia, fokus saya kepada Tuhan. Saya 15 tahun ikutin Pastor Weliar. Kalau saya ikutin ego saya ikutin itu, mungkin saya udah keluar kali. Karena enggak ada yang sempurna di bumi ini, setuju? Baik hamba Tuhan pun tetap manusia. Tetap punya kelemahan. Tetapi bagian kita adalah mendoakan biar gembala kita biar tetap kuat. Karena enggak mudah jadi gembala untuk menjangkau banyak jemaat. Jadi poin saya aku mau berkata, di saat kita menghadapi masalah saat ini, jangan berperang sendirian. Di sini ada Pastor Im, Pastor Wisnu, kagak kuat datang ke beliau, minta didoakan, enggak usah malu. Kalau kita enggak kuat dalam masalah, datang, Pak tolong doakan saya. Banyak jemaat-jemaat tolong doakan saya. Saya tiap bangun pagi dari jam 8 saya berdoa jemaat sampai jam 10 siang. Tiap hari hampir bertahun-tahun. Kenapa? Mereka selalu gak kuat dalam masalah. Saya bagi tugas, Pastor Wela kan banyak. Jadi kita banyak tugas, kita doakan. Jadi buat teman-teman, kalau kalian lagi gak kuat, minta didoakan, datang ke Pastor Iman, datang ke Ibu Hela, datang ke Pak Wisnu, minta doakan. Supaya kenapa? Kita kuat. Nggak ada yang bisa berperang sendirian. Kalian kita nggak bisa. Aku doakan temanku ini. Aku doakan. Kamu tetap kuat ya. Aku doakan. Puji Tuhan. Hari ini dia baik-baik saja. Dia sudah kuat lagi. Ingat, di saat kita melangkah tadi, iblis nggak senang. Dia akan cari cara untuk biar kita gugur, biar kita diam di tempat dan kita nggak melangkah lagi. Yang ketiga, next, adalah miliki iman tekad yang kuat. Saya mau bersaksi. Saya dapat firman ini saat saya lagi menghadapi masalah. Pada tahun 2024, bulan Oktober, saya didatangi bibi saya berarti mama saya punya adik, ya mama saya punya adik kandung. Jadi dulu tahun 96 mama saya pernah berhutang kepada bibi saya senilai 15 juta untuk membeli rumah dekat daerah Pademangan. Ya. Pas Pademangan itu tahun 96. Sekarang papa dan mama saya sudah almarhum waktu itu kena COVID. Waktu kena COVID pertama papa saya meninggal karena pembuluh darah pecah. Kemudian 2 minggu kemudian nenek saya meninggal kena COVID. Terus 102 hari kemudian dari papa saya meninggal, mama saya meninggal. Jadi COVID itu adalah tantangan terberat dalam hidup saya. Saya menghadapi banyak kematian. Dan kemarin pada 2024 bulan 10, II saya, bibi kalau panggil II saya nagih saya duit. Tok, mama kamu kan hutang.
Tahun 90 ini 500 juta. Jadi kamu harus bayar. Kalian tahu dia minta berapa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang bisa jawab? Hah? Gede banget dari 1,2. Waduh, itu rumahnya di pinggiran, Pak. 20 tahun ya, nggak kegedean Pak Im. Dia nggak banyak, dia cuma minta 300 juta. Dalam hati Tuhan, enak ya investasi kayak gitu, saya mau investasi kayak gitu loh, bener loh tolong. Jadi saya nggak ada kerugian ya, dapat keuntungannya. Dia minta 300 juta. Dia bilang, saya minta 300 juta pada bulan 8 ini, bulan 8 kemarin, saya akan datang ke Jakarta. Jadi dia tinggal di Hong Kong. Jadi bulan Jakarta, jadi bulan 8 ini, saya ke Jakarta, kalian harus bayar saya 300 juta. Dari bulan 10 ke bulan 8 berapa bulan? 10 bulan. Akhirnya saya kan punya saudara-saudara, kita nego. Janganlah 300 juta, kebanyakan. Kita nego, akhirnya jadi 200 juta. Tapi tetap berat kali ya 200 juta ya zaman sekarang ya. Tetap akhirnya oke, deal, dia WA. Dia WA ke abang saya, adik saya, dia oke deal bulan 8 gitu-gitu dalam hati Tuhan. Aduh ini gimana ini, 200 juta kita cari di mana, zaman-zaman saat ini kan 200 juta juga gak semudah. Sebenarnya bukan nilai uang, kalau Tuhan enggak izinkan kalian dapat duit 1 juta pun susah loh. Paham gak maksud saya? Kalau Tuhan lagi izinkan kita untuk cari 1 juta, 1 juta pun susah tuh dicarinya. Nangkap gak maksud saya? Bukan karena uangnya loh. Kalau Tuhan gak kasih kita 1 juta, itu susah loh. Itu benar. Apa yang terjadi? Saat itu oke, kita deal, udah deal. Bulan 8 kemarin kita akan bayar. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya lupa sama masalah itu. Saya sibuk sama pelayanan. Aneh ya, Tuhan izinkan saya lupa sampai masalah itu sampai bulan 5. Saya sibuk pelayanan, saya pelayanan di penjara-penjara, saya bawa firman di penjara-penjara, saya bawa firman di kantor-kantor. Tuhan buat saya sibuk semuanya itu sampai saya lupa bulan 5 abang saya telepon, "Tok, gimana duitnya lu udah dapat belum?" Hah? Wah iya, saya lupa bulan 5 saya baru, oh iya Tuhan ini gimana ini Tuhan. Baru mulai sibuk. Wah kita pasang banner, banner. Jadi papa mama saya tuh punya warisan, akhirnya gara-gara 1 rumah itu jadi beranak jadi 4 rumah, jadi total 5 rumah. Jadi dari 2 rumah saya tinggal, 2 rumah lagi adik saya buat tinggal. Jadi ada 1 rumah yang waktu itu kita bangun rumahnya agak miring. Jadi pas dibangun itu rumahnya agak miring begini. Bener miring itu. Jadi kacanya begitu, temboknya agak miring begini. Kayak Menara Eiffel. Bener itu rumah miring. Itu dia itu suratnya itu akte jual beli. Bukan sertifikat hak milik loh. Akhirnya kita daerah situ kan kita tahu. Oh harga di situ cuma 350 juta. Oke lah udah mari kita jual lah. Yang penting bisa gitu. Tahu gak? Pas kita jual, kita pasang banner, kita pasang Facebook, banyak orang-orang telepon saya. Sampai saya capek bener dengar dia bilang, iya. Pas itu gara-gara pertama apa? Rumahnya miring Pak. Siapa yang mau beli rumah miring angkat tangan? Hah? Nggak ada yang mau kan? Hah? Bapak mau rumah? Nggak ada yang mau masuk yang rumahnya agak miring begitu. Terus gue bilang, Tuhan ini gimana Tuhan? Ini gimana, cuman ini harapan satu-satunya biar kita dapat uang. Di saat itu Roh Kudus cuman ngomong, dia kasih ayat ini. Terus dia ngomong terakhir, percaya gak Tok kamu sama aku? Simple ngomong, percaya gak engkau sama aku? Dia berkata begitu, aku yang empunya kerajaan bumi di surga. Aku yang tahu masa depanmu. Dia cuman berkata, percaya gak engkau padaku? Mudah gak saudara? Nah, mudah gak? Hah? Enggak mudah. Apa? Akhirnya terus berjalan waktu sampai bulan 7 belum laku.
Biasa kalau kita transaksi jual beli rumah, minimal kalau surat 3 bulan ya. Benar ya? 3 bulan atau paling cepat tuh 1 bulan, benar? Apa yang terjadi? Di saat itu, aku cari Tuhan. Aku sampainya, aku berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Aku cari Tuhan. Aku sembah Tuhan, tolong saya. Saya udah berjanji Tuhan, saya udah berjanji kalau di bulan 8 ini saya harus bayar dia. Saya minta tolong Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan, kalau saya udah ngomong kata, otomatis saya kan harus dipertanggungjawab setiap kata-kata. Kenapa? Supaya saya menjadi terang atas hidup bibi saya dan istri. Benar. Nanti jangan sampai bilang, oh itu hamba Tuhan ngomong gede, janji doang. Tuhan kalau saya kayak begitu, kan nama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong, saya datang nyembah Tuhan. Saya datang terus bersungkur sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Aku tahu Tuhan rumah ini miring. Aku tahu Tuhan rumah ini miring. Tapi tolong Tuhan. Apa yang terjadi? Di bulan 6 tiba-tiba, di bulan 6 ya, tiba-tiba ada penggalian jalanan. Dia lihat rumah saya kosong. Pak, rumah Bapak saya sewa ya Pak. Sewa berapa lama? Sebulan. Pikir daripada nganggur bolehlah berapa? Dapat 2.500.000. Saya pikir lumayan lah buat bayar listrik 2.500.000, 2.500.000 lah. Walaupun kenyataan 200 juta jauh antara 2.500.000 sama 200 juta. Ya benar gak? Benar gak? Ya udah oke lah, dia masuk, dia masuk 19 orang kuli-kuli pada masuk, pokoknya rumah itu jadi bau keringet lah, ya gak? Ya kan rumah itu kan kita udah cat bagus, wah udah kita cat, masuk 19 orang kuli abis bangun situ, wah percaya deh saudara, wanginya semerbak di situ. Ya gak? Sampai bulan 7 dia udah kelar, kau bilang Tuhan ini gimana? Dari 200 juta ke 2.500.000 jauh loh Tuhan. Orang bilang ini baru 1%. Ada gak 1%? 1% ya Pak? Setengah orang. Gue bilang Tuhan ini gimana Tuhan? Aku tetap cari Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Aku pandang dia Tuhan. Aku tahu Engkau tidak sekali-sekali mempermalukan hamba-Mu. Tuhan bisa berjanji tepatin, aku mau belajar Tuhan. Jadi hamba Tuhan, aku mau belajar segala apa yang aku tepati. Supaya karena aku menjadi contoh buat banyak orang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba keluar dari, pas 19 sudah keluar. Ada satu ibu-ibu datang. Pak, saya lihat rumahnya berapa duit dijual Pak? Saya bilang, Bu, karena saya udah capek ya. Saya udah capek waktu itu pas saya lagi pelayanan di perkantoran, suami telepon, Pak berapa duit Pak, berapa? Udah Pak gak usah banyak ngomong, kalau Bapak mau itu harga saya kasih 250 juta. Karena rumah kan miring kan, mau 350 juta, waduh udah Tuhan. Yang penting saya udah bisa bayar 200 jutanya, 50 jutanya bisa kita keep buat keluarga, buat yang lain-lain kan. Udah kalau Bapak mau 250 juta, oke deal, oke ditutup. Terus telepon 5 menit, telepon lagi. Benar Pak 250 juta, iya benar. Iya oke, kita saya kabari Pak, saya ngomong itu. Dia tutup lagi, ketiga kali, Pak saya mau DP Pak. Wih, saya bilang wah ini serius nih. Dia DP 5 juta. Wih kita seneng kan ya. Itu kira-kira itu tanggal 15 Juli. Tapi janji saya kan Agustus. Janji saya kan Agustus. Kalau saya 1 bulan, saya ragu Tuhan saya dapat duit ke. Akhirnya oke, yuk kita ke notaris. Saya bareng sama itu ke notaris. Apa yang terjadi? Ini benar-benar notarisnya menyebalkan. Dia bilang sama itu, dia bilang apa? Pak, tanah ini bermasalah, Bapak jangan beli. Ada notaris kayak begitu ya.
Tuhan izinkan kayak begitu loh. Dalam hati. Saya sampai cengok saya ngeliatin. Dia bilang, Pak, ini tanah bermasalah dengan YPMI, Yayasan Palang Merah Indonesia. Jadi tanah ini punya tanah Palang Merah Indonesia. Bapak punya surat nggak bisa sertifikat akte jual beli dan saya tidak bisa meladeni transaksi Bapak. Dan Bapak kalau bisa jangan beli tanah ini. Kan ada lu notaris yang bisa ngomong kayak begitu loh. Kalau kalian jadi saya, apa yang terjadi? Apa yang? Kan baru Tuhan bilang, Tuhan udah DP 5 juta, kan udah seneng kan. Tiba-tiba dia notaris ngomong kayak begitu. Ibarat kata kita udah diangkat tinggi-tinggi, jatuh ke bawah bener, pes gitu bener loh. Kayak kita dilempar payung, kita lempar pes, kayak harapan kita putus. Saya telepon teman saya kenal banyak itu. Salah satu pendoa saya, seorang notaris. Ci, tolongin saya Ci, tolongin saya. Dia berkata, aduh Tok, ini sulit Tok. Dia bilang sulit loh. Kalian tahu apa ya? Tuhan ingatin aku firman ini. Di saat kamu melangkah, walaupun kamu disikut orang, tetap fokus kamu pada Yesus. Aku terus fokus ke Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji, pasti Engkau Allah yang setia. Apa yang Engkau janjikan, Engkau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada salah satu teman aku, Tok, saya kenal notaris yang keren katanya, yang bisa bantu kamu. Dia bisa ngurus AJB kamu. Wah, puji Tuhan, kita urus. Tahu gak apa yang terjadi? Dari tanggal 15 Juli, dia DP. Sampai tanggal 21 kita urus. Dari tanggal 21 kita ketemu notaris itu. Tanggal 30 Agustus semuanya beres. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sanggup bikin 9 hari itu langsung beres. Itu Tuhan. Saya gak tahu apa yang kalian teman-teman saudara hadapi. Tapi di saat kita menghadapi masalah, fokus pandangan kita ke Tuhan. Saya sampai terheran-heran, Tuhan kok bisa. Padahal notaris ngomong datang, Pak ini proyeknya 1 bulan ya. 1 bulan minimal dan bisa 3 bulan ya. Tiba-tiba pembelinya getol, Pak gak bisa 1 bulan kelamaan, saya minta 1 minggu. Dia minta extra mile walaupun dia keluar duit 10 juta dia untuk dapat itu. Dan 10 juta itu bisa melunasi saya tanpa membayar 10 juta. Dan dalam waktu 9 hari semuanya beres walaupun rumah itu miring. Itulah Tuhan kita. Next ayatnya. Mazmur 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali pikiran kita menguasai. Yuk mulai percaya sama Tuhan. Mulai firman, percayalah Tuhan dengan segenap. Saya tahu masalah kalian berat, saya tahu. Tapi yang Tuhan mau, yuk percaya sama dia. Walaupun saat ini saat kita melangkah, kita yang Tuhan mau, bersabar anakku. Tinggal dikit lagi kita dapat mujizat Tuhan. Tinggal sedikit lagi kita dapat perkenanan Tuhan. Yang Tuhan mau sabar. Tetap melangkah, cari Yesus, sabar. Tetap sabar melangkah, percaya. Dan next, goal kita cuma 1. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ini goal kita. Di saat kita gak berat, kita gak mampu, mungkin Tuhan, ayo percaya. Bilang ke kita, tinggal dikit lagi sabar. Maka aku akan menerima mujizat Tuhan.
Terus melangkah walaupun itu berat. Tuhan ajarkan terus melangkah toh. Kalau kamu nggak kuat datang ke Tuhan, mulai nyembah Tuhan. Karena di saat aku nggak kuat, aku masuk dalam pujian penyembahan. Aku masuk dalam firman Tuhan. Di saat aku nggak kuat, aku tetap cari Tuhan. Yang Tuhan mau percaya kepada Dia. Saya nggak kepikir loh, saya bisa jual rumah dalam 9 hari beres loh. Saya nggak kepikir, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya tolong. Sampai saya udah ngomong ke 1 notaris, 2 notaris sudah nyerah. Notaris ketiga, Tuhan buka jalan. Amin. Yuk, apapun saat ini yang kalian hadapi, yuk percaya. Kalau saya ditolong, saya percaya seperti kata Pastor William, kalau orang lain ditolong, kita pun pasti ditolong. Amin. Yuk, saya undang bagian berdiri yuk. Izinkan saya nanti di saat kita pujian penyembah, saya mau doa buat kalian. Kalian gak usah maju. Saya gak tahu pergumulan masalah yang kalian, tapi saya mau mendoakan kalian supaya kalian menghadapi terobosan dalam hidup kita. Amin. Yuk. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Saya mau kita tetap tutup mata. Saya gak tahu apa yang saat ini yang kalian hadapi. Tapi jelas Roh Kudus berkata, jangan takut anakku. Tuhan gak pernah ninggalkan kita walaupun dia itu 1 detik. Tapi Tuhan izinkan kita untuk menghadapi proses ini. Supaya kalian akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan bisa sanggup menolong kita. Mungkin saat ini kalian ada yang mengalami, Tuhan kecewa sama Tuhan. Tuhan kok doa-doa saya gak dijawab. Tuhan kok you gak dengar setiap doa-doa saya sehingga saya gak lebih. No. Aku mau berkata, Tuhan dengar. Tuhan dengar doa-doa kita. Yang Tuhan mau adalah sabar anakku. Di Pengkhotbah 3 berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Yo, saya mau berdoa Tuhan. Mungkin saat ini kalian baik kalian masalah, angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Siapapun kalian saat ini sedang mengalami, yuk kita fokus kepada Tuhan. Yuk. Yuk fokus sama Tuhan. Biar hari ini kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Biar hari ini kita mengalami pemulihan dan pembelaan daripada Sempurnakan setiap hidupku agar indah
saat ini aku berdoa Tuhan, Engkau lihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mungkin saat ini mereka menghadapi banyak masalah Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul dengan finansial Tuhan. Mungkin saat ini mereka bergumul dalam kesehatan Tuhan. Mungkin dia bergumul saat ini dalam keluarganya Tuhan. Mungkin saat ini dia sedang bergumul dalam pekerjaannya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, bukankah Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, baik setiap jemaat-Mu dan pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak ada satu orang pun Kau luputkan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Engkau kuatkan, Kau teguhkan mereka Tuhan. Seperti Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan minta bersabar, tinggal dikit lagi anakku, engkau akan menerima mujizat Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, biar di tahun ini Tuhan, mereka mengalami tahun mujizat Tuhan, tahun terobosan Tuhan, tahun berkat-berkat Tuhan. Mereka terima dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rabba Syakarala Baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang lelah Engkau kuatkan kembali Tuhan. Yang putus pengharapan Kau berikan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku perkatakan tahun ini adalah tahun kelimpahan berkat-berkat Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan semua pekerjaan-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang tercurah bagi kami Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yanto yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami semua diberkati karena Tuhan mengutus hamba-Nya yang begitu luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan urapan dan hikmat yang daripada Bapa Allah di sorga, sehingga kami diberkati dengan pesan yang daripada-Mu, untuk kami boleh menghadapi setiap tantangan kehidupan kami tanpa mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami berjalan dan menghadapi semua itu bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah berbicara dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini yang dipenuhi dengan kuasa, kami percaya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya hari ini ada sesuatu Tuhan yang Tuhan secara pribadi berbicara kepada kami, dan juga melalui hamba-Nya banyak rahasia ilahi-Mu dibukakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru ini Tuhan kami pegang betul Tuhan, untuk menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Engkau limpahkan kembali Tuhan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tambahkan pengurapan pewahyuan yang daripada-Mu hari lepas hari. Berkati pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya Tuhan, bahkan segala yang dikerjakannya, apapun yang didoakan ya Tuhan, Engkau buat berhasil dan Engkau wujudkan Tuhan. Dan kemuliaan-Mu turun atas hamba-Mu ini, dan bila setiap benih firman yang ditaburkan pada hari ini juga kembali menjadi buah yang berkali lipat kali ganda dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko, Gembala CK4, Pendeta Werer Kauntu, dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang khusus, serta Gembala-Gembala Kul Tuhan, Engkau yang urapi dan berkati. Kami berdoa juga khusus untuk Gembala kami Tuhan, Pak Pendeta Immanuel beserta dengan keluarga, Wakil Gembala kami Pak Wisnu beserta dengan keluarga, seluruh tim semua tim pelayanan beserta keluarga Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pakai, Kau urapi, Kau berkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan, dan kami berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden kami beserta seluruh jajaran yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir Bapa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda. Semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga berdoa untuk pemilik gedung tempat ini Tuhan, kiranya Engkau juga sendiri memberkati dengan berlimpah, sehat, kuat, dan panjang umur Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan
untuk lingkungan tempat kami berada, RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua pengurus, berikan keamanan, kedamaian dan kerukunan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayanan pada hari ini Tuhan, untuk sekolah minggu, asyir, imam musik, tim multimedia, peserta tim pendoa Tuhan. Kau yang urapi dan pakai lebih heran lagi. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan, online pun maupun onsite Tuhan. Kami percaya Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan mereka yang lemah, Engkau hibur mereka yang susah, dan Engkau bukakan jalan Tuhan bagi yang mereka mengalami jalan buntu. Tuhan, Engkau telah mengabulkan setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Dan ini saatnya Tuhan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa Kekasih-kasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam kasih yang sempurna di Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus berkati kita.